Nyata ya, dengan sadar membuat video porno untuk dijual. Mungkin dari aparat hukum juga harus tindak tegas. Ini kita norma agama di kita kental banget soalnya. Jangan sampai ini merusak generasi bangsa. Ya. Assalamualaikum sahabat kebenaran. Kali ini saya bernama Ali Syariati SHMH bersama Direktur LBH Yusuf, Bapak Mirza Zulkarnain. Di sini kita kali ini akan membahas terkait dengan penyimpangan yang terjadi di saat pacaran. Jadi marak terjadi di saat pacaran tersebut tingkah laku penyimpang, salah satunya kekerasan dan lain sebagainya. Dan kita juga ada contoh kasus yang pernah kita tangani di LBH Yusuf sendiri. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa disampaikan lagi kepada Bang Mirza ini selaku direktur. Yang pernah dia tanganin apa Bang dulu Bang? Ya, pertama itu kasus yang terjadi di Polrestabes Bandung ya. Ya, salah satu mahasiswi di universitas swasta atau negeri saya lupa lah ya. Yaitu dia melakukan melakukan hal-hal yang menyimpang lah dalam pacaran. Ya, baik secara hukum agama maupun secara hukum negara. Contoh penyimpangannya gimana Bang? Ya, kan sekarang inilah banyak istilah bucin lah, ya istilah bucin lah. Jadi perempuan itu semacam jadi budak cinta lah. Ya. Nah, emang terkadang perilaku begitu tuh biasanya maaf nih, salah satu pasangan tuh kejomplang lah. Ya, ceweknya maaf ya, kurang cantik lah ya, tapi cowoknya ganteng. Akhirnya apa? Akhirnya terkadang cewek cantik tapi cowok kaya, akhirnya itulah banyak terjadi penyimpangan. Yang kita alami waktu itu, yang kita tangani dari LBH Yusuf ya, ini nih emang benar-benar nih bagi saya suatu hal yang di luar masuk akal lah, di luar kewarasan lah ya. Sampai saya ketika saya dipanggil sama salah satu kanit di Polrestabes Bandung ya, saya nggak perlu sebut namanya, ditunjukkanlah saya bahwa bukti-bukti foto dan video porno dalam pacaran itu udah ribuan. Ada ribuan. Ada ribuan. Untungnya kita memohon kepada pihak penyidik ya dari Polrestabes Bandung ya, supaya ini nggak di-up ditanya. Karena apa? Menyangkut mental dari perempuan tersebut ya. Mohon maaf Bang, ini dilakukan oleh anak di bawah umur atau gimana Bang? Ya, perilaku itu dari umur 17 tahun ya sampai dengan dia masuk kuliah. Ya tadi saya bilang mungkin bagi dia, wah dapat cowok ganteng nih kapan lagi ya. Dengan bujuk rayu cowoknya itu ya. Nah, awalnya ngepap biasa sampai akhirnya terjadilah banyak, sebelum mereka melakukan hubungan badan pun banyaklah video-video yang bagi saya nggak pantas lah ya. Nggak pantas dengan dengan dia harus video, mohon maaf ya sahabat kebenarannya, harus melakukan video selfie onani perempuan itu ya. Pas itu juga ada video selfie pakai terong dimasuk-masukin gitu segala macam. Ya itulah, ini sampai akhirnya mereka dengan gila ya, lakinya itu masuk ke asrama putri perempuan di Bandung ya, asrama mahasiswi lah ya. Dengan berpura-pura menjadi perempuan. Gila nggak tuh? Caranya apa? Lakinya itu karena bisa dibilang ganteng menuju cantik lah ya, dia pakai baju gamis ya, pakai kerudung, pakai cadar, masuk asrama perempuan. Iya, asrama perempuan, dan yang hampir begini kurang lebih 3 hari sampai seminggu gitu. Dan mereka bikin video porno di situ. Gila nggak? Kebayang nggak tuh? Makanya saya bilang itu saking gilanya tuh ya. Makanya itulah banyaklah hal-hal yang bagi saya mengerikan lah tuh dengan kehidupan remaja sekarang ya. Mahasiswa-mahasiswa sekarang dalam berpacaran tuh udah banyak keluar batas lah ya. Itu yang di Bandung tuh ya, ada ribuan. Belum lagi ada di daerah Bogor, lebih parah lagi. Jadi ada banyak kasusnya. Banyak. Awalnya cuma karena merasa biar bangga lah sama pacarnya, kirim foto, kirim video. Ternyata banyak yang akhirnya jadi bahan eksploitasi terhadap perempuan sebagai korban. Hmm. Ada juga yang dengan video itu dia menjual pacarnya.
Menjual pacarnya buat apa? Buat ngekos bareng, ya, buat nyabu bareng, buat narkoba bareng, buat makan bareng. Nah inilah fungsinya kan, fungsi pengawas dari orang tua seperti apa, kok bisa anak-anak itu dibiarkan hidup bebas seperti itu. Menurut abang nih, hal-hal seperti ini terjadi tuh karena apa sih, Bang? Ya bagi saya banyak mencoba bertanya kepada mereka sebagai perempuan-perempuan korban kekerasan atau penyimpangan dalam pacaran, ya. Mereka banyak kehilangan fatherless figure, kehilangan sosok seorang ayah. Ya. Akhirnya dia mencari sosok laki-laki yang bisa membuat dia nyaman untuk semu, ya, untuk saat sementara. Karena apa? Akhirnya dimanfaatkan sama laki-laki itu. Dimanfaatkan sama laki-laki itu, ya, karena tuh cewek akhirnya bucin sama laki-laki itu, dimanfaatkanlah sama laki-laki itu, ya. Ada juga di kejadian di Bandung atau Jakarta atau Tangerang nih, ya, saya lupa. Itu mereka dengan nyata, ya, dengan sadar membuat video porno untuk dijual. Gitu aja, dijual. Yang laki-laki kalau dijual di salah satu situs Telegram pakai watermark sendiri, perempuannya pun juga pakai watermark sendiri. Ada jualannya. Nah, ini lebih parah lagi. Berbayar sekarang di situs Telegram. Saya baru tahu di dan situs-situs lain yang ada ratusan situs-situs yang jual video porno. Dijual belikan secara daring berarti, ya? Secara daring itu. Saya pun udah meneliti juga nih. Saya saking penasarannya, ya. Saya buka ini di, ya. Mencoba saya lihat. Mungkin gini, Bang. Nih, kayak gini nih, biar masyarakat tahu nih, ya. Lihat tuh situs-situs itu. Ya. Ini preview video-video porno yang jual, ya. Pada bulan Mei ada ratusan, mau Indonesia mau itu, dan mereka rata-rata yang menjual itu pacaran sendiri. Karena yang pakai yang nggak kelihatan mukanya itu 200.000 dijual ke situs tersebut per view, ya. Bagian nonton mereka dapat duit tuh. Yang nggak kelihatan mukanya 150 sampai 200 ribuan. Tapi bagi yang ada kelihatan mukanya dalam video tersebut lebih mahal yang bagian nonton. Di situ itu udah sangat meresahkan masyarakat lah gitu. Dari penjelasan abang tadi cukup banyak saya dengar. Jadi ini banyak juga, Bang. Maksudnya ada dari pelakunya itu dari yang berpacaran sendiri. Pelakunya juga di sini ada situs pornonya juga. Nah, maksud saya ingin mempertanyakan lagi kepada abang. Ini himbauan kita kepada masyarakat gimana, Bang? Dan himbauan kita kepada aparat penegak hukum itu seperti apa gitu? Ya, kita akan bagi ya himbauan itu. Yang pertama bagi khusus para remaja, ya, mahasiswa, mahasiswi, pelajar siswa-siswi SMA ataupun SMP, ya. Karena sekarang dari kelas 2, 3 SMP pun udah banyak tuh perempuan siswi-siswi yang suka sama anak kuliahan akhirnya terpaksa karena bucin terpaksa melakukan hubungan yang dilarang dalam agama maupun dalam itu, ya. Ya itu yang kira dia karena saking bucinnya dia siap berhubungan badan, nggak sengaja direkam sama pacarnya. Kalau nggak lain lagi diancam nih, videonya akan saya sebar, ya. Yang kejadian di Bandung nih, kejadian di Polrestabes Bandung, pacarnya itu yang laki-laki ngancam yang perempuan. Kalau kamu nggak transfer sekian, ini saya sebarkan ke grup kamu, ke grup. Nah, inilah kesalahan dalam pacaran sekarang. Kenapa bilang saya kesalahan dalam pacaran? Banyak yang pacaran sekarang itu password Instagram dikasih ke cowoknya, HP WA di scan ke cowoknya. Kan nggak perlu seperti itu dalam berpacaran kan. Akhirnya yang pasangan itu mengetahui kehidupan pribadinya perempuannya itu kan nggak bagus juga. Maka saya harapkan nih saya himbau kepada siswa-siswi SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswi, berpacaran itu harus bijak lah, ya. Harus tahu batas-batas norma agama, ya. Norma-norma hukum juga, ya. Khususnya pemerintah nih, ya. Khususnya pemerintah, ya. Harus tegas terhadap konten-konten porno, tahu nggak? Ya. Kan pemerintah tahu, Menkominfo punya kebijakan, kewenangan buat mengeblokir konten-konten tersebut, ya. Di TikTok pun juga nih, selain kekerasan dalam pacaran atau perilaku penyimpangan dalam pacaran, banyak pacaran lesbi di TikTok pun juga banyak, tahu nggak?
Berarti ini sekarang diperjualkan bebas ya, Bang? Diperjualbelikan tuh. Makanya saya bilang tadi, situs kita itu topik kita penyimpangan dalam pacaran banyak, karena banyak di TikTok itu banyak lesbi pacaran tuh nggak, bikin TMO, take me out khusus para lesbi, akhirnya pacaran di situ. Makanya saya minta tuh kepada pemerintah ya, blokir situs-situs itu yang benar-benar mengganggu, meresahkan masyarakat lah, terutama tuh ya dan lain-lain ya. Dan TikTok yang akun-akunnya itu yang menyiarkan melegalkan LGBT di situ segala macam. Karena itu meresahkan masyarakat banget. Karena di sana ada di akun TikTok LGBT itu dia bisa melegalkan perkawinan sejenis tuh. Ada pengacaranya, ada KUA-nya, dibikin surat-surat kayak gitu. Makanya itu saya bilang penyimpangan dalam pacaran nggak cuma laki sama perempuan, laki sama laki juga ada, perempuan sama perempuan juga ada. Perempuan yang lesbi itu yang laki dinamain boti. Ya, perempuannya yang cantik, yang perempuan botinya itu yang bondol, yang kayak laki-laki dan penampilannya mirip laki-laki banget. Bang, sebenarnya kan Indonesia ini kan ya basis mayoritasnya adalah agama Islam, Bang. Iya. Kalau kita pacaran sendiri emang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kalau kita menjauhi diri dari zina lah. Yeah. Tapi di satu sisi marak terjadi karena bucin yang tadi Abang bilang. Bucin jadi apapun yang dimau sama cowoknya ataupun apapun yang dimau sama cewek dilakukan kan, begitu kan. Kan itu yang menjadi bahaya ya, Bang ya. Betul. Nah, dan juga yang tadi Abang bilang terkait dengan situs-situs porno. Yeah. Yang ada di Telegram dan lain sebagainya, ada dan lain-lain. Mungkin dari aparat hukum juga harus tindak tegas. Ini kita norma agama di kita kental banget soalnya. Jangan sampai ini merusak generasi bangsa. Apalagi mereka ini semua kan penerus bangsa Indonesia nantinya. Kalau ditanya udah dirusak dari sekarang, ya gimana ya? Susah juga. Ini dirusaknya seperti itu, Bang. Betul. Menurut Abang, saya ingin tanya lagi ke Abang. Menurut Abang nih terkait dengan pendidikan, mungkin terkait dengan hukum kali ya. Terkait dengan hukum dan pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak yang berpacaran tuh seperti apa, Bang? Ya, makanya itu saya tadi bilang apa? Hukumnya udah bagus, ya. Ada undang-undang anti pornografi, ya. Ada undang-undang TPKS, ya. Udah ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan, kan. Udah di KUHP juga ada. Undang-undang cyber ITE ada. Hukum kita tuh hukum positif kita tuh ada melindungi masyarakat, ya. Melindungi perempuan, anak dan masyarakat pada umumnya. Tapi bagaimana caranya penegakan hukum itu bisa efektif, ya. Nggak sekedar hanya kertas, nggak sekedar cuma rule, ya. Tapi bagaimana caranya hukum itu bisa efektif ke masyarakat, ya. Masyarakat jadi takut dan jera untuk melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat jadi tahu, oh ternyata bahaya juga begini ya. Ya. Kita juga pernah nanganin tuh penyimpangan dalam pacaran, ya. Di Polres Bandara, saya nggak usah sebut namanya, ya. Mereka pacaran, tapi begitu mulai nggak suka, cewek ngelaporin lakinya ke kepolisian, alasan tindak pidana kekerasan seksual. Kalau TPKS kan, kenapa harus bertahun-tahun? Ayo, ya. Saya setuju dengan undang-undang TPKS, tapi penerapannya jadi keliru, ya. Kan lucu ketika dibilang tindak pidana kekerasan seksual, tapi terjadi udah tahunan. Mereka kan suka sama suka. Dan kalau bahasa kasarnya kita nggak jadi korban kekerasan tindak pidana seksual, itu mungkin cuma 1-2 kali atau di bawah ancaman. Kalau udah dewasa kan bukan di bawah ancaman lagi, namanya lu suka sama suka. Kok tiba-tiba itu. Nah, inilah pemerintah harus aktif, ya. Tapi nggak cuma pemerintah, masyarakat, ya. Semua lembaga, ya, baik pemerintahan negeri, swasta dan non negeri atau swasta, harus aktif tuh memberikan sosialisasi. Baik itu pemerintah, baik itu universitas, baik itu sekolah-sekolahan, baik pun LBH ataupun lembaga-lembaga agama, harus aktif melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap bahayanya penyimpangan dalam pacaran. Karena apa? Bisa bahaya kita ke depannya. Bisa. Karena apa? Karena jejak digital nggak bisa bohong.
Iya. Kan? Iya. Kebayang nggak? Mungkin mereka pas melakukannya nggak kebayang buat masa depan. Tapi kebayang dengan ada jejak digital waktu mereka remaja. 10-15 tahun kemudian mereka punya anak, ya. Anaknya nonton video porno, video bapak ibunya. Sama ini Bang, mungkin marak terjadi Bang. Ada istilah namanya MBA, Married by Accident. Iya. Jadi mereka berpacaran, melakukan zina dan lain sebagainya, akhirnya ada anak gitu. Kan anaknya ini kan nggak jelas nasabnya ke siapa. Iya. Dan juga nggak jelas juga nih anak pertanggungjawabannya siapa. Iya. Nah itu yang seperti itu gimana menurut Abang? Itu yang saya bilang, itulah perlu sosialisasi dan edukasi. Kenapa? Yang pasti jadi korban itu kalau sampai punya anak, yang paling utama siapa? Anaknya jadi korban. Ya. Korban kenapa? Dia tadi bilang nasabnya nggak jelas. Masa depan anaknya nggak jelas seperti apa. Ya, gimana dia mau sekolah. Akhirnya apa? Perempuan yang jadi korban, akhirnya dia harus jual diri lagi, punya anak terus. Karena dia bingung mau hidupnya seperti apa. Makanya kan saya bilang harus ada rule yang jelas, ya. Yang jelas dan efektif dalam melindungi perempuan, ya. Kalau laki-laki mah kebanyakan jadi pelaku, ya. Justru perempuan itu jadi korban. Jarang loh perempuan memeras laki-laki, karena yang biasa melakukan begitu ya biasanya laki-laki. Yang dengan bujuk rayunya itu perempuan bucin sama dia, kalau kamu mau uang kamu harus begini, kalau kamu mau gini kamu harus begitu, ya. Mohon maaf nih ya buat kalangan perempuan yang remaja-remaja, baik yang masih SMA maupun SMP kelas 3 maupun yang masih kuliahan, jangan cepat terbujuk rayu sama laki-laki lah. Ya kenapa? Kalian akan jadi korban ke depannya kalau sampai kalian hamil dan punya anak, apalagi kalau sampai itu beredar. Karena apa? Jejak digital itu susah dihilangkan. Kebayang nggak kalian ketika kalian punya anak nanti, ya punya anak kalian nggak sengaja nggak buka video porno kalian, atau kalian punya karir yang bagus, baik di perusahaan atau di rumah tangga yang bagus atau di politik, akhirnya jadi bahan perasaan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kebayang nggak ketika seorang perempuan seandainya nanti jadi tokoh politik, ya terganjal cuma gara-gara video porno masa lalunya. Kebayang nggak seorang pejabat nantinya ke depannya ketika berlaku menyimpang dalam pacaran, ada video porno jadi ganjalan buat kehidupan rumah tangga, kehidupan politik atau maupun rumah tangganya. Makanya emang melakukan perbuatan maksiat itu selalu enak, ya, berjudi, minuman keras, berzina emang enak. Kata Roma Irama apa? Yang haram-haram itu pasti mengenakan. Tapi menyesatkan buat kemudian hari. Iya betul. Situ. Kan Roma Irama bilang lagunya kan? Iya. Yang enak-enak itu pasti diharamkan kan? Iya. Jadi itu karena enak kan? Karena kenikmatannya sesaat. Akibatnya panjang. Ya. Berzina enak, ya, nikmat sesaat. Tapi begitu hamil, punya anak seumur hidup susahnya. Iya. Laki-laki biasanya jadi pelaku, rata-rata korbannya perempuan. Yang susah udah pasti perempuan. Iya. Kan? Itu aja bagi kita. Yang penting bagaimana caranya pemerintah dan stakeholder di dalam negara Indonesia itu aktif sosialisasi, melakukan edukasi terhadap semua kalangan masyarakat, ya. Sosialisasi. Khususnya untuk Menteri Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak, ya, PPPA, harus aktif berlakukan sosialisasi. Dan kementeriannya ada, tapi programnya nggak berjalan. Iya, buktinya jangan cuma program kondom doang itu kan. Masa program kondom doang? Ya programnya harus kasih edukasi ke bawah. Justru jangan membolehkan dan pakai kondom, itu salah bagi saya program itu. Iya. Kan pernah ada program Menteri PPP itu yang program kondom itu, saya ingat banget kok itu, yang ditolak sama orang-orang Islam. Salah itu. Justru harus edukasi ke sekolah-sekolah nih, ya. Kasih itu bahaya untuk penyimpangan dalam pacaran seperti apa. Ada kawan saya di Bogor pun juga saya pernah mencoba mengedukasi, tetap gak bisa karena dia terikat sama pacar yang udah edik gitu. Kalau kamu nggak mau nurutin omongan saya jual, saya kirimin video saya sebarin segala macam. Udah kecanduan narkoba, ketagihan seksual, akhirnya terkunci lah itu. Situ di bawah ketakutan penyebaran video-video itu. Mungkin saya rangkum sebentar ya dari penjelasannya Bang Mirza di sini selaku Direktur LBH Yusuf, ya. Beliau menjelaskan terkait dengan pertama harus diadakan sosialisasi kepada kaum-kaum muda. Ini kaum-kaum penerus bangsa kita pertama.
Dan juga yang kedua, harus ada penegakan hukum yang jelas. Karena ini udah beredar, udah ada situsnya di mana-mana, bisa diperjualbelikan, bisa ditonton, dan dibayar pula pelaku-pelakunya ini. Tapi dibiarkan oleh negara. Mungkin negara juga harus aktif di situ, jangan nutup mata aja. Ini ada kejadiannya di masyarakat bahwa itu terjadi. Makanya untuk situs-situs porno tersebut kita himbau kepada pemerintah agar diblok semua ya Bang. Iya, benar. Agar diblok semua agar nggak terjadi. Apalagi negara kita Indonesia ini mayoritas agamanya Islam. Sedangkan perilaku pacaran apalagi zina dan lain sebagainya emang tidak diperbolehkan oleh Islam karena dampaknya luas. Dampaknya kasihan ibu-ibu nggak punya bapak yang nggak tahu siapa, anaknya nasabnya nggak jelas, kan kasihan. Maka dari situ, dari kami, dari LBH Yusuf, kita himbau kepada kalangan muda, juga kita himbau kepada pemerintah, agar penyimpangan yang terjadi di dalam pacaran ini jangan tersebar luas lagi gitu. Jangan dilakukan lagi. Jangan dilakukan lagi ya Bang. Ya, berarti jangan dilakukan lagi ya. Nah, cuma tugas pemerintah, kita semua ya, masyarakat, wajib tuh, bukan harus, tapi bukan sunnah, wajib ya. Wajib memberikan lah pendidikan ya, edukasi bahayanya pacaran itu seperti apa ya. Mungkin dulu ya itu tabu bagi orang tua kita untuk mengedukasi mengenai bahayanya seks di luar nikah itu atau kekerasan penyimpangan dalam pacaran itu tabu. Tapi bagi sekarang ini ya, yang sudah ada medsos ya, baik itu TikTok ya, Instagram, YouTube, itu bahaya kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan edukasi langsung kepada anak-anak kita atau kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Ya, anak kan penasaran, kenapa sih dilarang? Kenapa sih begitu? Kenapa kamu nggak boleh pacaran? Kenapa sih? Ya, Pak, saya nggak boleh pacaran. Itu yang orang tua zaman itu cuma bisa melarang tapi tidak memberikan alasan-alasan yang jelas kenapa nggak boleh pacaran. Ya ini akibatnya. Karena banyak orang akhirnya melihat orang tua masa zaman dulu tidak mengedukasi anak-anaknya, akhirnya mulai terulang lah. Makanya saya minta perhatiannya kepada masyarakat, khususnya para orang tua ya. Jangan segan-segan tuh memberikan edukasi tentang bahaya pacaran, jangan cuma melarang. Ya karena pacaran itu nggak cuma sekedar kita nonton, enggak. Zaman sekarang itu no pacaran, no seks gitu kan. Pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Nah, kenapa? Karena orang tua tidak mengedukasi terhadap anaknya bahaya hubungan seks seperti apa. Mungkin juga waktu kita remaja dulu pernah jadi sedikit menyimpang lah, karena orang tua cuma bisa melarang tapi tetap memberitahukan efek-efeknya, bahaya dari hubungan seks itu, segala macam. Ya selain kita masih dosa besar karena zina, yang kedua kan bisa jadi kalau hamil gimana nasib anaknya? Iya. Apa dia harus diaborsi kalau lagi hamil? Atau harus digugurin, kan? Iya, dosa lagi. Nggak cuma tugas pemerintah, tapi orang tua juga wajib di situ. Justru yang pertama itu kalau pemerintah, orang tua yang wajib mengedukasi kepada anak-anaknya supaya tidak begini dengan alasan sebagai berikut, kasih bahayanya, kasih cerita, kasih pengalaman hidup, biar anak-anaknya tersentuh. Kalau kita cuma larang, kamu jangan pacaran ya, itu nggak jadi efek jerah. Jadi makin penasaran, ya. Makin penasaran akan berbuat seperti itu. Kenapa saya dilarang? Kan saya sudah dewasa, tapi nggak dikasih alasan, akhirnya terjadi itu. Untuk pemerintah, sosialisasi yang lebih aktif mengenai undang-undang yang bagus, yang dari undang-undang KUHP, undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan anak, ya, undang-undang anti pornografi dan pornografi, KUHP, sosialisasi secara aktif. Dan jangan lupa penegakan hukumnya terhadap situs porno itu, ya, yang tersebar di Telegram dan di Twitter, yang masuk dan merugikan generasi bangsa ke depannya. Saya sebagai Direktur LBH Yusuf hanya meminta itu kepada pemerintah supaya kita secara aktif, berperan aktif dalam hal memberantas kekerasan dalam pacaran itu. Mungkin cukup dari kita, dari LBH Yusuf, untuk himbauannya dan juga podcast kami. Semoga berkenan di hati masyarakat semua. Salam kebenaran.